Bismillahirrahmanirrahim. Sudah harus memakai kacamata. Kita tidak, maksudnya tidak mau pakai kacamata. Mata milik saya, biar saya yang ngatur. Tetap tidak pakai kacamata. Tidak bisa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah oleh kata Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Yang kuat itu Allah. Innallaha huwa ar-razzaq dzul quwwah. Allah dialah yang maha perkasa, maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin. Dia yang memiliki kekuatan yang sangat kuat luar biasa. Salah satu nama Allah adalah Al-Qawi, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang maha kuat. Adapun manusia, hamba adalah lemah. Ini poin yang pertama. Hendaklah kita selalu sadar bahwa kita ini hamba. Maksud sadar bahwa hamba, jangan paksakan kehendak kita wajib terwujud. Sudah banyak orang yang hidupnya seperti itu. Di dalam perusahaan, di usaha, wajib target harus segini, nggak boleh tidak. Ya akhi, siapa Anda untuk mewajibkan itu harus terwujud? Sekedar usaha untuk sampai kepada target, tafadhal, ini usaha sebagai seorang hamba, kemampuan kita usaha. Harus sampai, ini bukan kewajiban kita. Ini bukan kemampuan kita bahkan. Kita ini hamba. Banyak hal yang bisa saja terjadi. Sehingga apa yang kita haruskan terjadi, tidak terjadi. Allah tabaraka wa ta'ala ketika berbicara tentang lemahnya makhluk di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah mengatakan kalau ada sesuatu yang diambil oleh lalat dari milik kita, kita tidak bisa ambil lagi dari lalat itu. Allah berfirman, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Kalau seandainya ada yang diambil oleh lalat dari milik kita, kita tidak bisa ambil lagi dari lalat itu. Karena kita lemah, tidak bisa mengejar lalat untuk kita tangkap. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, mengingatkan kita akan kelemahan kita dan kelemahan seluruh makhluk. Oleh karena itu tidak boleh makhluk manapun diibadati. Dan ayat yang ada dalam surat Al-Hajj tadi berbicara tentang hal tersebut, yang diibadati oleh manusia selain Allah tabaraka wa ta'ala batil, dan karena mereka tidak mampu apapun. Sampai-sampai lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa mengambil kembali daripada lalat tersebut. Namun secara umum memang itulah kita sebagai makhluk. Tidak mampu apa-apa kecuali dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang bisa kita kerjakan kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Tak ada yang bisa kita lakukan kecuali karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Muadzin mengajak kita ke masjid salat dengan seruannya hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Mari kemari kaum muslimin, kita melaksanakan salat. Mari kemari kaum muslimin, kita menuju ke kemenangan, kesuksesan, kejayaan yang sesungguhnya, yaitu salat. Maka tidak ada kejayaan apapun untuk orang yang tidak salat. Karena kejayaan ada di salat. Kemuliaan seorang muslim ada di dalam salat, dan tiangnya adalah salat. Dan siapapun yang merasa dirinya berjaya sementara dia tidak salat, itu batil. Dan siapapun yang kita anggap orang itu orang yang berhasil dan sukses dan dia tidak salat, pemahaman kita salah. Karena hayya 'ala shalah hanya ada pada salat. Namun ketika muadzin mengajak kita datang ke masjid, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tak ada kemampuan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan apapun illa billah, kecuali dengan Allah. Ya akhi, ya ukhti, tolong cermati. Kita diajak ke masjid, kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Jarak rumah kita dengan masjid mungkin hanya 30 meter. Jarak rumah kita dengan masjid mungkin hanya 100 meter.
sekedar untuk berjalan 30 meter ke masjid, memenuhi panggilan muadzin, kita katakan saya tidak mampu. Saya tidak memiliki kekuatan untuk itu. Illa billah, kecuali dengan Allah. Berarti kalau untuk sekedar berjalan 30 meter, tak ada di antara kita yang sanggup tanpa kekuatan yang Allah berikan. Di sini harus dia pahami, inilah saya dan kelemahan saya yang luar biasa. Apa yang bisa kita kerjakan tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita? Tanpa kita disupport oleh ciptaan-ciptaan Allah yang telah Allah buat di dalam, telah Allah ciptakan di dalam tubuh kita. Bisa apa kita tanpa jantung? Bisa apa kita tanpa oksigen? Bisa apa kita kalau makanan tidak ada di permukaan bumi? Bisa apa kalau air dicabut oleh Allah dan tidak ada lagi di permukaan bumi? Tak ada yang bisa kita lakukan apapun. Allah katakan di dalam Al-Quran di akhir surah Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura." Apa yang akan terjadi wahai manusia kalau seandainya seluruh air di permukaan bumi sudah kering? Tak ada lagi air di permukaan bumi. Apa yang akan terjadi? Semua kita tahu. Dalam hitungan hari, satu persatu kita akan bergelimpangan menjadi mayat. Karena tak akan ada yang bisa dilakukan manusia tanpa air. Apa yang bisa kita lakukan tanpa darah? Apa yang bisa kita lakukan tanpa tulang belulang yang telah dirangkai oleh Allah di dalam tubuh kita? Bahkan kalau semuanya lengkap, jantung, paru-paru, oksigen, darah, tulang lengkap, apa yang bisa kita lakukan kalau seandainya Allah cabut nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, dan nikmat kaki dan tangan? Mata ini bukan kita yang punya, bukan kita yang membuatnya, Allah yang membuatkannya untuk kita. Kaki dan tangan ini bukan kita yang merangkainya, Allah yang telah membuatkannya untuk kita. Oleh karena itu, untuk berjalan 30 meter ke masjid, kita tidak akan sanggup kalau bukan Allah yang memberikan kesanggupan dan kekuatan itu kepada kita. Di dalam jawaban kita terhadap seruan muadzin terdapat hikmah yang harusnya selalu kita hadirkan, bahwa saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini lemah tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini akan hilang tuh seluruh kesombongan, hancur seluruh keangkuhan, dan setan tidak akan bisa menggoda manusia untuk menjadi manusia yang sombong. Tak ada yang bisa kita lakukan. Melihat pun tak mampu kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Mengucapkan kata-kata kita tidak akan sanggup kalau bukan Allah yang memudahkan lisan untuk kita. Sekadar untuk ke tempat wudhu dan berwudhu dan kembali ke masjid ini pun kita tidak akan sanggup. Begitulah manusia dengan kondisinya yang sangat lemah kalau bukan Allah yang memberikan pertolongannya dan Allah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada manusia itu. Bagaimana mungkin manusia yang seperti ini kemudian dia merasa harus dia yang ngatur? Dan lihatlah manusia-manusia sombong yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada hari akhir, yang mengatakan tidak ada yang mengatur alam semesta. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Intinya di poin yang pertama, saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita sadari bahwa kita ini hamba. Kita ini hamba Allah. Kita bukan penguasa. Kita ini di bawah aturan Allah, bukan kita yang ngatur. Nah, ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, yang ini kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa di alam semesta ini yang berlaku itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah.
akan berlaku di permukaan bumi ini seluruh ketentuan-ketentuan Allah. Dan ketentuan-ketentuan Allah itu kita dinamakan di dalam syariat dengan takdir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada apapun yang terjadi di permukaan bumi, tidak juga apapun yang terjadi dalam diri kalian, tidak ada apapun yang terjadi pada diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan semuanya telah tertulis dalam catatan kitab sebelum segala-galanya diciptakan dan sebelum segala-galanya diwujudkan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Dan ini keimanan yang wajib untuk kita imani, dan barang siapa yang tidak beriman dengan adanya takdir, para ulama menyatakan ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Kalau dia tidak mengimani adanya takdir. Di dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah tabaraka wa taala mengatakan hal yang mirip dengan ini. Allah katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Semuanya akan berjalan dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menerobos ketentuan itu sesuai dengan keinginan kita, dan kita ingin kita yang mengaturnya, tak akan bisa. Jalan hidup yang paling nikmat bagi kita, bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, ridho dengan apa yang Allah tentukan. Dan ini yang kita katakan mengalir dengan takdir tadi. Kita menginginkan sesuatu, kita berusaha sebagai seorang hamba untuk sampai kepada sesuatu itu. Namun ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud, jangan protes. Ya sudah, ini ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah yang mengatur segala-galanya, bukan saya. Ini yang kita sebut dengan mengalir dengan takdir. Hiduplah kita di permukaan bumi ini, ma'asyiral muslimin. Hiduplah kita di permukaan bumi, wahai ma'asyiral muslimat, tidak pernah protes dengan apa yang diputuskan oleh Allah terhadap diri kita, terhadap usaha kita, terhadap keluarga kita. Kalau Allah takdirkan sakit, terima keadaan. Ini adalah ketentuan Allah. Ya sudah, kita lakukan usaha untuk sembuh, karena ini perintah dari Allah. Harus berusaha untuk sembuh dengan cara berobat. Namun kita tidak protes kenapa harus sakit. Padahal saat ini saya sangat membutuhkan kesehatan, dan tidak mau menerima ketentuan Allah bahwa kita jatuh sakit. Ini yang kita sebut dengan melawan arus takdir. Dan yang namanya melawan arus itu berat. Sungai yang ada arusnya, kalau kita mau berenang enakan mana? Mengikuti arus sungai atau melawan arus sungai? Mengikuti. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, arusnya lebih dahsyat daripada arus sungai. Karena semuanya yang harus tunduk dan patuh kepada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dikatakan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia ingin melawan arus takdir Allah, ingin memberikan kita manfaat, namun Allah tidak ingin memberikannya, tidak akan sanggup manusia. Semua manusia ingin memberikan kita mudarat dan memberikan mara bahaya kepada kita, Allah tidak tentukan, gak sanggup manusia. Semuanya, walau semuanya kompak ingin memberikannya, semuanya bekerja sama untuk memberikan mudarat kepada kita, celaka kepada kita, Allah tidak tentukan, gak bisa. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah
dan rumah beliau telah dikepung oleh orang-orang Quraisy dan semua mereka membawa